Puji Tuhan. Silakan duduk. Rasanya setiap hari Minggu bertemu dengan Bapak Ibu rasanya senang. Ya, saya senang ketemu dengan Pak Ritonga, ketemu dengan Pak Sinaga. Ya, kalau datang ke gereja artinya sehat, gitu ya. Kalau nggak datang, ya belum tentu nggak sehat, ya. Tapi kadang-kadang karena nggak sehat juga. Tapi bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah bersama di tempat ini. Dan kita masih dalam seri Tuailah Sekarang, ini yang menjadi tema besar kita di tahun 2025. Dan mengawali penyampaian firman Tuhan hari ini, saya mau sampaikan bahwa di luar apa yang dikerjakan oleh Allah di hari-hari penciptaan, maka sesungguhnya alam semesta ini dan keberadaan apa yang ada di dunia ini berjalan berdasarkan beberapa prinsip yang sifatnya universal, dan itu adalah hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang keberadaan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi segala keberadaan yang ada di dunia ini mengikuti hukum-hukum universal tersebut, mengikuti hukum-hukum alam tersebut. Dan sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu memperhatikan hukum-hukum ini. Ya, hukum yang pertama, bahwa segala sesuatu di dunia ini dimulai dari benih. Katakan dimulai dari benih. Apapun yang hadir di dunia selalu dimulai dari benih. Itu sebabnya bahkan di hari penciptaan, di hari yang ketiga, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, maka yang diciptakannya itu adalah tumbuhan yang berbiji. Ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji supaya bijinya itu bisa digunakan sebagai benih sehingga tanaman itu bisa dilestarikan. Kalau tidak ada bijinya, maka apa yang mau ditanam? Dari situ saja kita dapat pengertian bahwa memang dari sejak dunia ini dijadikan, dari semenjak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan diciptakan, Allah ingin manusia menabur. Habis makan apel, ada bijinya, bijinya ditaburkan ke tanah. Memang kita bukan petani. Ya, makan apel, bijinya langsung dibuang ke tong sampah. Tapi di dunia ini ada petani-petani yang berhubungan selalu dengan benih, berhubungan dengan biji, agar buah-buah itu bisa terus kita nikmati. Agar tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini bisa dilestarikan. Ada contoh yang lain selain Tuhan Yesus, Adam dan Hawa, maka semua manusia yang lahir ke dunia tidak datang ke dunia, tidak lahir ke dunia tanpa persemaian benih laki-laki dan perempuan. Betul Bapak Ibu? Betul? Walaupun ada yang namanya anak haram itu tetap punya bapak. Walaupun seorang lahir di rumah pelacuran, tetap ada peran seorang laki-laki sehingga kemudian anak itu lahir. Itu sebabnya dalam filosofi budaya pemikiran orang Yahudi, seorang bapak itu adalah sumber benih. Seseorang datang dari seorang bapa. Makanya di dalam Roma, Allah itu disebut sebagai Aba. Kenapa demikian? Ketika anak baru belajar berbicara, ya kalau kita ya mungkin kita ajarin papa, mama,
Tapi ada kecenderungan anak yang baru belajar bicara itu berkata aba, 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 aba. Itu sebabnya, sumbernya bapaknya itu disebut sebagai Aba. Karena kita dijadikan anak-anak Allah, kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu Aba itu dalam bahasa Arab. Nah, prinsip universal yang kedua, menabur benih harus dilakukan lebih dahulu sebelum kita memperoleh tuaian. Saya sudah sampaikan ini mengawali dulu hukum tabur tuai. Ya, saya sudah sampaikan kepada kita semua bahwa taburan harus mendahului tuaian. Dan ini hukum alam. Ini hukum yang bersifat universal. Ya, itu sebabnya di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih disinari oleh matahari, selama bumi ini masih ada, selama kehidupan di bumi masih ada, maka musim menabur dan musim menuai tidak akan berhenti. Sekalipun tema kita di tahun 2025 tuailah sekarang, bukan berarti kita berhenti menabur. Sebab kalau kita menuai hari ini lalu kita tidak menabur, maka tidak akan ada tuaian di tahun yang akan datang. Itu sebabnya setelah menuai kita menabur, setelah menabur kita menuai. Tidak berhenti musim menabur dan musim menuai. Dan prinsip yang ketiga, hukum yang ketiga, bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk menabur, sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan benihnya. Itulah baiknya Tuhan. Taburlah. Maka sebelum dia memerintahkan kita menabur, sudah ada benih yang dipersiapkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Siapa yang memberikannya? Bapa kita yang di sorga. Lebih jelas lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menabur. Kenapa? Sebab Allah sudah menyediakan benih. Hanya kadang-kadang kita tidak aware, kita tidak mengerti bahwa di balik rezeki, di balik berkat yang Tuhan berikan, ada benih-benih yang Tuhan siapkan untuk kita tabur. Kadang-kadang yang kita lakukan adalah kita habiskan seluruhnya tanpa berpikir untuk menabur. Allah itu selalu memberikan kepada kita lebih. Cukup untuk kebutuhan kita, lebihnya untuk benih menabur. Jadi ada 3 hukum sekali lagi. Yang pertama, segala sesuatu itu dimulai dengan benih. Yang kedua, musim menabur dan musim menuai tidak akan berhenti. Kalau mau menuai, harus mau menabur. Dan yang ketiga, ketika Allah menyuruh kita menabur, maka Allah sudah menyediakan benihnya. Ya. Sekali lagi, karena ketiga hukum ini bersifat universal, maka tidak ada alasan. Menabur benih adalah sebuah keharusan. Katakan keharusan. Bilang ke sebelahnya, menabur benih adalah keharusan.
Kalau kita ingin hidup di dalam pemeliharaan Allah yang berkelanjutan, jadi bukan hari ini dipelihara, besok tidak. Kalau kita rindu dipelihara oleh Allah secara berkelanjutan, maka kita juga harus mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus menabur. Lalu mungkin ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu Pak Gembala, apa yang harus saya tabur? Benih apa yang harus saya tabur? Mengenal benih yang harus kita tabur itu penting. Dan menjawab pertanyaan benih apa yang saya harus tabur, maka tetapkan apa tuaian yang saudara ingin peroleh. Maka saudara akan mengerti benih apa yang saudara harus tabur. Kalau ingin menuai tomat, maka yang harus kita tabur adalah benih tomat. Kalau kita ingin menuai cabai, maka benih yang harus kita tabur adalah biji cabai. Kalau ingin makan buah alpukat, maka yang harus kita tanam adalah biji alpukat. Nggak bisa gini, lagi mahal cabai, tanam cabai lah aku. Tanam. Pas panen, semua orang panen cabai. Pas pula banyak cabai, akhirnya harga cabai turun, rendah. Yang mahal tomat. Lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ubahkanlah cabaiku jadi tomat. Ya nggak bisa. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka kenalilah apa yang kita mau tuai supaya kita mengerti apa yang harus kita tabur. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul benih-benih di dalam Alkitab. Rupanya Alkitab ini memberikan kita banyak jenis benih dengan jenis tuaiannya masing-masing. Itu sebabnya benih-benih dalam Alkitab ini akan disampaikan dalam beberapa seri, dalam beberapa minggu ke depan. Ya, setidaknya yang sudah saya siapkan dan pelajari itu ada 5, mungkin nambah lagi. Ya, yang pertama hari ini kita akan mendengar benih-benih dalam perumpamaan Tuhan Yesus dari Matius pasal yang ke-13. Itu yang hari ini kita dengar. Ya, minggu berikutnya nanti kita akan belajar benih-benih dalam kisah Abraham. Rupanya sebelum Abraham memperoleh tanah Kanaan, rupanya sebelum dia dijadikan sebagai bapa dari banyak bangsa, dalam perjalanan kehidupannya Allah memerintahkan Abraham untuk menabur. Nabur apa? Kita akan dengar minggu yang akan datang. Berikutnya nanti benih-benih dalam kehidupan dan pelayanan Elia dan seputaran kehidupan Elia. Saya mungkin juga nanti akan sampai kepada Nabi Elisa, dan biarlah mereka menjadi perwakilan dari para nabi. Kita juga akan belajar dari kitab Amsal, benih-benih dalam kitab Amsal, dan setiap benih ini adalah benih yang berbeda, nggak sama. Ya, dan nanti dari perjanjian baru saya akan sampaikan benih-benih yang diceritakan, disampaikan dalam surat-surat Rasul Paulus. Nah tadi setelah saya khotbah, saya mikir juga mungkin nanti sampai juga benih-benih dalam surat Yakobus. Nah, jadi ini akan nanti menjadi beberapa seri, dan perhatikan setiap kali saya menyampaikan ada benihnya, ada tuaiannya. Jauh lebih baik kalau saudara mencatat, supaya lain kali apa yang mau kutuai ya, oh berarti saya harus menabur benih yang ini. Dan hari ini saya akan sampaikan benih-benih dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dan secara spesifik saya mengangkatnya hari ini dari Matius pasal yang ke-13. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ada beberapa perumpamaan, dan saya akan angkat 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan penabur. Saya yakin kita tahu semua ceritanya. Ada seorang yang pergi untuk menaburkan benih. Sebagian benihnya jatuh di pinggir jalan. Ya, ada 4 jenis tanah, ada 4 jenis ladang, ada 4 jenis lahan, dan itu bicara hati manusia. Tanah yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Ketika benih itu ditabur nggak sempat bertumbuh. Kenapa? Memang tidak pada tempatnya.
Dia jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakan benih itu sehingga benih itu tidak tumbuh, tidak menghasilkan apa-apa, bahkan daun pun tidak. Mungkin gambaran sekarang tanah pinggir jalan itu jemaat-jemaat yang waktu dengar firman Tuhan tertidur, mengantuk. Itu tanah pinggir jalan itu. Ya, memang nggak seharusnya menaburkan benih kepada jemaat yang mengantuk. Tapi nggak mungkin saya usir yang ngantuk keluar dari tempat ini. Pada akhirnya benih itu akan tertabur di 4 jenis hati. Ya mungkin di sini ada yang kondisinya pinggir jalan. Jadi ditaburkan pun tidak menghasilkan apa-apa. Ini tanah pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di atas tanah yang banyak batu. Karena tanahnya berbatu, tanahnya keras, maka akar dari benih itu tidak mampu menyebar dengan baik. Sehingga dia tidak mengakar dengan kuat. Ini orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi firman itu enggak berakar. Berdoalah supaya firman Tuhan berakar. Saya juga berdoa supaya firman Tuhan berakar. Sebab kalau tidak berakar, maka memang benih itu akan tumbuh, tapi waktu datang tantangan, waktu datang masalah, benih itu dilupakan. Juga tidak menghasilkan apa-apa. Menjadi layu, menjadi loyo. Gambaran orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang rajin gereja, dengar firman Tuhan, tapi banyakan loyo. Firman Tuhan tidak memberikan semangat. Ya gitu-gitu aja. Tidak ada pertumbuhan. Kita pikir tumbuh, datang masalah, loyo lagi. Kristen kapal selam, banyakan nyelam. Muncul 1 bulan, nyelam 3 bulan. Itu Kristen kapal selam. Ada di sini? Enggak ada, puji Tuhan. Enggak, 2025 saya berdoa tidak ada lagi Kristen kapal selam. Yang ada Kristen yang setia. Goncang sebelahnya. Kita Kristen setia bilang. Iya, karena kan berkata-kata ini harus hati-hati kan, menabur perkataan menuai kenyataan. Saya nggak mau jadi kenyataan jemaat-jemaat jadi Kristen kapal selam. Itu sebabnya di sini adalah orang-orang Kristen yang setia. Katakan amin. Haleluya. Benih yang ketiga jatuh di tanah yang banyak semak duri. Alkitab berkata itu adalah tipu daya kekayaan dan kekhawatiran. Dengar firman Tuhan, amin, haleluya, pulang khawatir lagi. Dengar firman Tuhan, amin, haleluya. Di luar ada godaan uang, kalah lagi. Tipu daya kekayaan dunia dan kekhawatiran. Firman itu tumbuh, benih itu tumbuh, tapi tidak bisa tumbuh dengan baik dan pada akhirnya mati. Tapi yang kita rindukan bahwa benih itu jatuh di tanah yang baik. Ya, dan arti dari perumpamaan tanah yang keempat itu ada di dalam Matius 13 ayat 23, kita baca bersama-sama. 3, ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi penting lo mengerti, bukan hanya sekedar mendengar. Bilang, belajar mengerti. Saya senang dengan Samuel Bago. Datang hari ini? Oh, datangnya ketutup tiang. Nah, kemarin saya sampaikan firman Tuhan. Habis firman Tuhan, diajak saya ngobrol, diperdalam lagi supaya makin mengerti. Kadang-kadang waktu sampaikan kan nggak ngerti, nggak apa-apa, ajak saya ngobrol. Cuma gantian ngobrolnya ya. Ya, sekali ngobrol 50 kan nggak bisa saya jawab semua gitu. Ya, boleh nanti waktu ketemu, ya, waktu saya berkunjung, kemarin Pak Gembala ada firman yang aku nggak mengerti, tolong dijelaskan lagi. Di komsel-komsel biarlah itu dibahas supaya kemarin ada yang disampaikan Pak Gembala itu aku nggak ngerti, ada nggak yang bisa jelaskan sama aku? Kan tidak harus saya yang menjelaskannya. Firman harus bukan hanya
dengar. Lanjut kita baca 3 ya. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan lebih jelas lagi dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dikatakan benih itu ialah firman Allah. Kenapa saya memilih untuk menyampaikan benih-benih dari perumpamaan Yesus terlebih dahulu? Karena menurut saya benih-benih dalam perumpamaan Yesus ini adalah benih-benih unggulnya. Dari semua yang sudah saya baca dan pelajari, benih-benih dalam perumpamaan Yesus ini adalah benih-benih yang paling unggul dan hasilnya tidak mengecewakan. Itu sebabnya perhatikan benihnya apa. Benih yang pertama adalah benih firman Allah. Benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan ini akan menghasilkan tuaian buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Menabur firman Allah, menuai buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kenapa saya bilang benih unggul? Bahkan di antara semua benih yang akan saya sampaikan, benih yang pertama ini adalah benih yang paling unggul. Karena tuaiannya berlipat-lipat, bahkan sampai 100 kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, buahnya juga beragam. Tidak satu jenis. Memang secara umum ya namanya tanam tomat ya tumbuh tomat gitu ya. Tapi firman Allah ini luar biasa. Dia punya kekuatan yang supranatural melebihi hal-hal yang alamiah. Sebab dia berbuahkan banyak hal. Makanya ayat ini tidak memberikan kepada kita spesifik apa buahnya. Hanya dikatakan firman itu jatuh di tanah yang subur, lalu menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 30 kali ganda. Tidak disebutkan buah apa yang dihasilkan oleh firman. Kenapa? Karena memang banyak buahnya. Tergantung kepada siapa saudara menabur. Kalau kita taburkan firman Allah dalam kehidupan orang yang percaya, akan menghasilkan buah keselamatan dalam kehidupan orang itu. Kalau kita menaburkan firman dalam kehidupan orang yang terikat dengan dosa, maka firman itu akan membebaskan dia dan buahnya adalah buah pertobatan. Kalau kita menaburkan firman dalam kehidupan anak-anak kita, maka buah yang dihasilkan adalah kehidupan yang takut akan Tuhan dan sayang sama orang tua. Makanya orang tua jangan lalai untuk menabur benih firman kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena kita rindu anak-anak kita jadi anak-anak yang takut Tuhan. Jadi anak-anak yang berhasil. Kalau benih itu ditaburkan dalam kehidupan orang percaya, banyak buahnya. Dalam kehidupan orang yang sedang khawatir, buah itu bisa melahirkan iman. Dalam kehidupan orang yang sedang putus asa, buah itu bisa melahirkan pengharapan yang baru. Dalam kehidupan orang yang gagal, firman itu bisa berbuahkan keberhasilan. Dalam hidup orang yang sedang ketakutan, firman itu akan membuahkan keberanian. Dalam hidup orang yang sudah takut Tuhan, firman itu akan membuahkan karakter ilahi dan buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buahnya banyak dan bermultiplikasi, berlipat ganda. Dulu sebelum pelayanan ini dibuka, saya menaburkan firman Tuhan kepada anak-anak SMA di dekat sini.
Tidak semua berbuah. Tapi firman itu berbuah dalam kehidupan beberapa orang. Ya, salah satunya Kak Seli, dia ada di sini sekarang. Bang Matius, ya. Ibu Nordam dulu juga masih murid saya. Dulu, sekarang nggak lagi. Sekarang jadi anak rohani. Mereka kemudian percaya Yesus. Saya ingat waktu itu ada 8 orang yang dibaptis. Ada 8 orang yang dibaptis. Dan mereka kemudian menjadi saksi bawa orang lain lagi sama Tuhan. Bang Matius bawa Winda, bawa Jennifer, bawa Chris John, bawa Reni Lase. Ada buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Ada perubahan hidup yang dihasilkan. Bawa Immanuel, ya kan? Noel harus disebut. Dan bermultiplikasi. Semakin banyak orang diajak sama Tuhan, semakin banyak orang diubahkan hidupnya. Hari ini kita menabur kepada satu orang, besok kita akan lihat bahwa orang itu menabur kepada ribuan orang. Saya pernah cerita seorang misionaris yang diutus ke daerah Afrika. Pergi dengan bersemangat, tapi sampai di ladang misi, mereka tidak diizinkan untuk masuk desa. Itu sebabnya mereka hanya tinggal di luar perkampungan. Niat memberitakan Injil, dijumpain pun gak boleh. Bagaimana bisa Injil diberitakan? Mereka hanya bisa bertemu dengan seorang bocah kecil yang datang dan mendatangi mereka untuk menjual telur. Nah, setiap kali mereka bertemu dengan bocah ini, mereka taburkan Injil, mereka taburkan firman Allah. Tapi memang masa-masa pelayanan itu adalah masa yang berat. Istrinya mati karena malaria. Anaknya beberapa orang mati karena malaria. Hanya seorang putri yang selamat, tetap hidup. Dan akhirnya misionaris ini kembali ke negerinya dengan hati yang kecewa, dengan hati yang marah kepada Tuhan. Bahkan anaknya pun dia berkata, aku gak sanggup lagi menjaga dia. Dia titipkan anaknya kepada temannya hamba Tuhan yang lain di negaranya, di kantor misi mereka. Lalu kemudian dia mulai tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan, lalu mulai hidup fasik, dia mabuk-mabukan, hidup dalam dosa, ketergantungan dengan obat-obatan. Hingga kemudian anaknya besar. Anaknya ketemu dengan bocah yang dulu diinjili oleh papa dan mamanya. Bocah ini menjadi bocah yang terkenal. Sebab kenapa? Dia menjadi pengkhotbah yang membawa puluhan ribu orang Afrika untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dicari bapaknya. Bapaknya sudah ada di ranjang pesakitan, sakit-sakit, dan hampir mati. Anaknya perkenalkan diri. Dia menangis, anaknya berkata, Bapak, Tuhan baik. Jangan berkata sama aku, Tuhan baik. Dia sudah melakukan semua yang buruk dalam kehidupan kita. Dia memisahkanmu dari ibumu, dia memisahkanmu dari saudara-saudaramu. Dan di sana aku hanya bisa menginjili satu orang bocah. Apalah nilainya itu? Putrinya itu berkata, Papa salah. Bocah yang kamu injili dulu, hari ini dia sudah menginjili lebih dari puluhan ribu orang-orang di Afrika, dibawa untuk percaya Tuhan Yesus. Papa, taburanmu puluhan tahun yang lalu tidak sia-sia. Ku kan tetap menabur. Kasih Cema.
ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Kalau kita menaburkan firman Tuhan, Yesaya berkata, firman Tuhan tidak akan kembali dengan percuma. Amin. Firman Allah tidak akan kembali dengan percuma. Ibu-ibu, taburkan firman Allah kepada suami. Jangan yang ditabur repetan setiap hari. Belum jam 6 sudah keluar 10.000 kata. Kritikan, keluh kesah. Taburkan kata-kata yang baik. Mungkin suaminya malas. Jangan bilang, malas sekalipun kau, nggak becus kamu jadi suami. Jangan katakan seperti itu. Menabur perkataan menuai kenyataan. Jangan cerita-cerita sama orang, suamiku itu nggak jelas itu. Ya betul loh, nggak jelas. Itu yang kita tabur. Bahkan hati-hati ketika kita bercanda. Banyak loh candaan itu jadi kenyataan, dan umumnya candaan negatif. Bully, hati-hati. Menabur perkataan menuai kenyataan. Kalau saudara ingin tuaian yang baik, taburkan firman Tuhan. Aku percaya suamiku itu ditolong Tuhan jadi suami yang rajin. Nah, orang taunya, berarti suaminya malas. Tahu orang gitu. Tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata iman. Bapak-bapak, taburkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Suami-suami, taburkan firman kepada istri. Katakan hal-hal yang baik. Saya senang dengan Ibu Sihombing. Dia rajin menabur firman sama Pak Sihombing, ya kan? Dan firman itu pasti akan berbuah. Hal-hal yang baik harus kita tiru. Ya, bagus itu. Sayang suami, sayang istri, jangan dimaki-maki aja, dihina-hina saja. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Seperti yang kau katakan, demikian akan kuperbuat. Taburkan firman Allah, buahnya banyak jenisnya dan akan berlipat ganda. Menabur firman, menuai buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tapi ingat, waktu kita menabur, kita perlu tekun. Lukas pasal yang ke-8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi disimpan, lalu mengeluarkan buah dalam apa? Dalam apa? Ketekunan. Jangan pulang dari tempat ini saudara praktekkan firman Tuhan, dipuji-puji suaminya, ya dikatakan yang baik, lalu berkata dalam hati, nggak jelas, nggak ada perubahan, nggak betul yang dibilang Pak Gembala. Perlu ketekunan. Nggak ada orang tanam pokat begitu, bijinya masuk tanah, langsung pohonnya membesar, keluar buahnya. Semuanya butuh proses. Tabur firman Tuhan dengan tekun, terus, dan terus, supaya dia kemudian jadi. Amin. Belajar berkata amin.
Aman, amin. Kita masuk kepada benih yang kedua, kita akan belajar dari perumpamaan lalang di antara gandum dalam Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca bergantian. Saya 24, Bapak Ibu anak-anak muda ayat 25. Ya, kita baca bergantian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kita baca 30 bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ada pelajaran sampingan yang kita bisa ambil. Rupa-rupanya tidak menabur pun bisa menuai. Hamba itu hanya menaburkan benih yang baik. Sengaja dipilih mana yang baik, itu yang ditaburkan. Tapi ternyata dia juga menuai lalang. Ada lalang yang tumbuh di antara gandum yang sudah dia tanam di ladangnya. Kerjaan siapa? Kerjaan musuh. Nanti kita akan baca berikutnya. Musuh yang dimaksud adalah iblis. Jadi kalau yang kita tidak tabur saja bisa kita tuai, apalagi kalau kita menabur, pasti kita menuai. Itu sebabnya hati-hati dengan taburan saudara. Ini jangan disepelekan firman Tuhan hari ini. Iya. Sekali lagi, yang kita tidak tabur pun bisa kita tuai. Baik-baiknya kita didik anak kita, tapi masih bisanya dia berubah jadi pemberontak. Padahal enggak kita tabur, Dulu kita sama orang tua kita patuh. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan hari ini anakku pemberontak? Padahal kita tidak menabur tapi menuai. Kalau dulu jadi anak suka melawan, lalu kemudian anaknya melawan, itu memang tabur tuai. Apa yang ditabur dituai. Melawan orang tua, terakhir jadi orang tua dilawan sama anak. Itu normal. Tapi yang kita tidak tabur pun bisa kita tuai. Apalagi kalau kita tabur. Hati-hati dengan taburan kita. Itu pelajaran sampingannya. Nah, kita akan lihat apa arti dari perumpamaan ini. Nah, rupanya Yesus nggak ceritakan artinya kepada orang banyak. Waktu pulang murid-murid tanya. Yuk kita baca ayat 36. 37, 38 sampai 39. 4 ayat kita akan baca bersama. Ya, 3 ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih itu ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Nah, kita fokus ke ayat 38. Lalang ialah dunia, benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan. Benih yang kedua yang kita perlu tabur adalah menabur anak-anak kerajaan supaya kita menuai jiwa-jiwa. Yang pertama tadi menabur firman Allah, menuai buah 30, 60, 100 kali ganda. Yang kedua menabur anak-anak kerajaan, menuai jiwa-jiwa.
Itu sebabnya penting gereja mempersiapkan anak-anak kerajaan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, tuaian banyak, tapi pekerja-pekerja yang menuai sedikit. Makanya gereja harus mempersiapkan penuai-penuai jiwa. Dan kalau di dalam tidak ada penuai-penuai jiwa, maka setidak-tidaknya kita mendukung penuai-penuai jiwa yang ada di luar. Orang-orang percaya gereja Tuhan harus belajar menabur di ladang misi. Tidak semua jiwa-jiwa di dunia ini bisa kita jangkau. Ada orang-orang yang karena jarak begitu jauh dari kita, dan kita tidak bisa menjangkaunya. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan pakai dan punya hati untuk menjangkau mereka. Maka setidak-tidaknya walaupun kita tidak bisa mendukung semua orang, beberapa di antara pekerja-pekerja, beberapa di antara anak-anak kerajaan itu kita tabur kepada mereka supaya kerajaan Allah, gerejanya menuai jiwa-jiwa. Bicara soal misi, ada beberapa keterlibatan yang kita bisa kerjakan untuk mendukung misi pekabaran Injil. Yang pertama, kita secara pribadi menjadi utusan misi. Ya, ada Bang Aman, ada Kak Yeni, mereka memberikan hidup mereka untuk jadi utusan misi. Bermisi kepada anak-anak. Ya, fokus mereka hari ini anak-anak di Kota Bangun. Ada anak kita Andre, ya, di daerah Salatiga yang memberi hidupnya untuk jadi utusan misi dan menjangkau orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu kita baru berpisah dengan Rizda yang memberi hidupnya untuk menjadi utusan misi di desanya, untuk menjadi gembala jemaat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu peran pertama, tapi tentu saja gak semua orang. Ya, ada yang mau di sini jadi utusan misi, angkat tangan? Nggak ada, mungkin belum. Ya, tapi saya berdoa akan lahir dari tempat ini. Ya, akan lahir dari tempat ini seperti visi gereja kita. 1000 pemimpin untuk 1000 gereja lokal yang kuat akan dilahirkan dari tempat ini dan dari anak-anak kerajaan yang kita sudah lahirkan. Keterlibatan yang kedua, mengutus. Gereja harus mengutus. Namanya mengutus berarti dipersiapkan. Diinjilin dulu supaya percaya Yesus. Setelah percaya, diajari beriman, diajari berdoa, diajari baca firman Tuhan, diajari berpuasa, diajari memberi, diajarin untuk tidak khawatir. Banyak yang diajari dan proses ini memang tidak sebentar. Diajari tentang pendirian gereja, diajarin tentang penginjilan, diajarin tentang konseling, diajarin besuk jiwa, diajarin tentang sakramen gereja. Banyak hal yang diajarkan supaya mereka siap untuk diutus. Dan saya selama kurun waktu 2023-2024 sudah melakukan ini kepada beberapa orang. Belum berhasil pada semua, tapi aku sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu. Tidak ada satupun di antara yang harus dituai itu yang hilang. Saya percaya itu. Mungkin prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat, tapi Tuhan akan mengerjakannya. Yang ketiga, kita bisa jadi fasilitator misi. Melalui apa? Melalui uang kita.
Aku pengusaha, Pak Gembala, tapi nggak mungkin lah aku tinggalkan perusahaanku. Siapa nanti yang kelola? Oke, kasih uangnya. Kita kirim kepada utusan-utusan misi. Ini namanya menabur kepada anak-anak kerajaan yang menghasilkan buah jiwa. Aku guru, Pak Gembala. Oke, di sekolah kan bisa menabur. Jadi utusan misi di sekolah. Tapi gimana lah ya. Udah berkali-kali aku ikut latihan penginjilan, tapi masih belum berani aku. Setidak-tidaknya kita bisa berpartisipasi dengan cara yang lain. Setiap jemaat harus belajar menabur firman Allah. Walaupun sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Setiap jemaat-jemaat harus belajar menjadi utusan Injil, walaupun tidak secara kontinu terus-menerus. Sampaikan firman Allah. Tapi kita juga bisa mendukung melalui dana. Atau kalau ada misionaris yang datang ke daerah Marelan, Pak Gembala, biar nanti tinggal di rumahku aja, hospitality, keramah tamahan. Itu namanya menjadi fasilitator. Dan peran yang keempat yang kita bisa ambil, kita jadi pendoa. Ya, kalau uang kayaknya belum bisa, Pak Gembala, berdoa. Jadi untuk benih yang kedua ini nggak ada alasan untuk kita tidak bisa tabur. Setidak-tidaknya tabur doa. Nanti kita akan belajar di pelajaran berikutnya ada benih doa. Hasilnya apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Taburkan doa saudara di ladang misi. Berdoa untuk pekerja-pekerja misi. Berdoa supaya pintu-pintu penginjilan dibukakan oleh Allah. Berdoa agar misionaris-misionaris dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang berusaha untuk mencabut nyawa mereka. Berdoa bagi pekerja-pekerja misi yang hatinya sedang mentah. Sebab mereka juga manusia yang hatinya bisa mentah. Makanya mereka juga butuh doa. Walaupun berangkat dari sekolah Alkitab, berangkat dari pelatihan misi dengan semangat, di lapangan bisa mentah juga. Ini kan Bang Aman karena masih 2-3 minggu. Nggak tahu nanti kalau udah 3 bulan mentah nggak hatinya. Iya, makanya mereka butuh doa. Siapa pekerja-pekerja misi yang saudara kenal? Termasuk kami, gembala-gembala jemaat. Doakan kami. Sebab ada gembala juga yang pada akhirnya hatinya mentah dan berpaling kepada dunia. Ya, saya mau bilang, uang sekalipun, materi sekalipun, itu benih yang kalah bergunanya daripada firman Allah. Tetap nanti ada juga benih materi yang harus ditabur. Tapi bagi saya firman Allah itu yang paling unggul. Itu yang dibutuhkan oleh banyak orang hari ini. Banyak orang hari ini punya uang tapi di dalam hidup mereka tidak ada firman. Di dalam hidup mereka tidak ada penghiburan. Di dalam hidup mereka tidak ada damai. Di dalam hidup mereka tidak ada sukacita. Mereka butuh anak-anak kerajaan yang menaburkan benih firman Allah. Ayo berpartisipasi di ladang misi. Supaya jiwa-jiwa boleh dituai bagi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak menabur benih anak-anak kerajaan. Amin. Kalau bukan kita, setidak-tidaknya kita mendukung orang-orang yang memberi dirinya untuk jadi anak-anak kerajaan. Sebab iblis menabur anak-anak kegelapan. Itulah lalang. Itu sebabnya banyak sekali kejahatan di dunia ini. Kenapa? Karena iblis memang menabur anak-anak kegelapan. Jangan sampai dunia ini dikuasai oleh anak-anak kegelapan. Harus ada banyak anak-anak kerajaan. Pak Gembala, aku nggak bisa full timer, tapi part timer aku anak kerajaan. Good, layani Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Dengan demikian kita jadi anak-anak kerajaan Allah. Dan yang terakhir, saya akan sampaikan dari perumpamaan tentang
biji sesawi. Sesawi itu bukan sawi, sayur sawi, sawi pahit, sawi manis untuk bikin capcay, bukan. Ya, sesawi itu nanti kita baca bijinya kecil. Ada yang seukuran bubuk cabai, ya, ada yang paling ya seukuran biji merica atau ketumbar. Kalau bisa lihat, nah ini kecil, yang hitam di tangan ini, inilah biji sesawi. Nah, coba kita baca dulu ayatnya. 2 ayat Matius 13, 31, 32. 3, ya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi sesawi itu kalau sudah tumbuh, dia gede, seperti ini, daunnya rimbun. Jadi jangan bayangkan sayur sawi, ya bukan itu, ini sesawi nih. Adanya di Palestina sana lah, di Israel sana. Dan kalau kita perhatikan ayat tadi, benih sesawi itu bicara tentang kerajaan Allah. Ini benih ketiga. Benih apa? Benih kerajaan Allah. Menabur benih kerajaan Allah, menuai berkat pemeliharaan hidup. Bicara kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Dalam pemuritan saya sudah ajarkan ini. Hidup dalam kerajaan Allah itu berarti hidup di bawah pemerintahan Allah. Dan syarat paling penting untuk hidup di dalam kerajaan Allah adalah pertobatan dan ketaatan. Saya mau bahas soal ketaatannya. Untuk hidup dalam kerajaan Allah butuh 2 hal, pertobatan dan ketaatan. Kenapa harus taat? Namanya diperintah, pemerintahan Allah. Orang tidak akan bisa diperintah oleh Allah kalau dia tidak mau taat. Kalau hatinya keras, sulit hidup di bawah kerajaan Allah. Sulit kerajaan Allah itu termanifestasi di dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu terlalu banyak alasan, ahli bikin alasan, suka cari alasan. Kenapa enggak pelayanan? Sakit perut. Padahal bisanya ditahan. Tapi yang karena malas akhirnya bikin alasan. Orang yang suka-suka cari alasan, enggak mau taat, itu sulit hidup di bawah kerajaan Allah. Itu sebabnya benih yang perlu ditabur dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu luas aspeknya. Tapi hari ini saya mau sampaikan berhubungan dengan kerajaan Allah, benih yang harus ditabur adalah ketaatan. Katakan ketaatan. Kalau orang hidupnya taat, maka dia akan menuai berkat-berkat pemeliharaan Allah. Biji sesawi itu kecil, tetapi ketika dia tumbuh, dia akan menjadi naungan bagi banyak makhluk. Menjadi naungan bagi burung-burung di udara. Dia menjadi berkat. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ini ada yang terakhir, dikatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang dimaksud itu apa? Baca ayat 32, 31. Jangan takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang dimaksud itu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Kebutuhan kita dicukupkan Tuhan. Saudara mau kebutuhan saudara dicukupkan Tuhan? Taburlah benih ketaatan.
ketaatan. Jadilah orang Kristen yang taat. Kalau disuruh saat teduh, ya saat teduh. Kalau disuruh bikin renungan di kapal, bikin renungan di kapal. Ini sampai sekarang kapalku setengah oleng lah. Cuma aktif itu saya dengan Pak Saragi lah. Selebihnya oleng, tak tahu hilang kemana. Kalau disuruh ikut doa, ikutlah berdoa. Hari-hari ini banyak gereja yang pecah. Pecah kenapa? Ya ada yang salah gembala, ada salah jemaat, ada yang dua-duanya salah. Tapi kalau udah berkelahi biasanya salah dua-dua. Ada gereja-gereja yang pecah, kenapa? Yang tadinya domba sekarang berubah jadi kambing. Nah, sebagian domba kambing. Kadang dukung, kadang nanduk. Itu proses kan, dari domba jadi dombing, terakhirnya jadi kambing. Jangan menabur benih pemberontakan. Supaya saudara tidak menuai pemberontakan. Taburlah ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada firman-Nya, taat kepada pemimpin gereja, taat kepada otoritas yang Allah berikan kepada kita. Taburlah benih ketaatan supaya kita menuai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Aku yakin kok, saya yakin, saudara jadi jemaat-jemaat yang taat, Bapa di sorga pelihara. Lihat burung-burung di udara tidak menabur bunga, bahkan tidak mendandani dirinya, tapi didandanin oleh Allah. Burung di udara dikasih makan oleh Tuhan. Kalau soal makanan jangan takut. Jangan gara-gara pekerjaan gak gereja. Jangan takut, taatlah. Disuruh setia ibadah, setialah ibadah. Tuhan yang pelihara hidup saudara. Amin. Ya Tuhan pelihara tetap bekerja. Tapi bekerjanya jangan overlapping, jangan overtime. Lebih dari waktu. Tuhan sudah kasih satu hari khusus bagi kita untuk beribadah. Beribadahlah. Oke, beberapa orang, Pak, aku izinlah nggak bisa ikut ibadah doa. Oke lah. Tapi setidaknya ibadah minggu itu jangan ditinggal-tinggal. Ada anak-anak muda yang terlalu takut dengan hidupnya, lalu kemudian ambil kerjaan, ya nggak bisa ibadah minggu. Oke lah. Yang penting dapat uang. Lalu mengharapkan pemeliharaan Allah. Allah berkata kalau engkau bisa berusaha, engkau berpikir bahwa engkau bisa pelihara hidupmu, maka pelihara hidupmu dengan kekuatanmu. Kalau aku mau bilang sama Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Makanya aku bersandar sama Tuhan. Kalau saudara mampu, peliharalah. Kita akan lihat sampai mana saudara mampu. Tapi kalau merasa nggak mampu, takutlah akan Tuhan. Taburlah benih ketaatan. Maka semuanya itu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa yang kamu butuhkan di dalam hidupmu. Maka Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Dipenuhi itu di dalam kekayaan, bukan di dalam kekurangan. Sebab Allah kita bukan Allah yang kere. Makanya jangan takut ngepas-ngepas, Tuhan pasti kasih lebih, bahkan berlimpah-limpah, sebab Dia mau juga sebagian diantaranya kita taburkan sebagai benih. 3 benih hari ini kita belajar. Benih firman Tuhan, benih anak-anak kerajaan, dan benih kerajaan Allah dalam hal hidup taat. Taburlah 3 benih ini dalam hidup kita. Yang pertama akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100. Yang kedua akan menuai jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, kita akan menuai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin upah di dalam kekekalan untuk kita semua.